Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua ketemu lagi bersama Kak Yogi. Kita mau belajar bersama. Nah teman-teman semua, kita sudah belajar serial tentang emosi marah teman-teman ya. Dan kali ini Kak Yogi mau belajar bareng teman-teman semua tentang gimana sih biar kita lebih bahagia. Tentu banyak caranya ya, kemarin sudah kita bahas. Dan kebahagiaan tertinggi kita itu kalau kita bisa terus-terusan mengingat Allah, taat kepada Allah, dan tentu saja menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah. Nah teman-teman semua, berikut cara pendukung kita agar kita lebih bahagia. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan memperhatikan hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita. Kita itu diberikan oleh Allah hormon-hormon kebahagiaan loh. Nah, di antara hormon-hormon kebahagiaan itu ada 4 yang terkenal. Ada yang namanya dopamin, ada yang namanya serotonin, ada yang namanya oksitosin, dan ada yang namanya endorfin. Nah, dopamin ini biasanya hormon kebahagiaan yang berkaitan dengan minat atau hal-hal yang kita sukai, hal-hal menyenangkan yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita pengen tubuhnya memproduksi hormon dopamin, ya kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai, hobi kita ya, ataupun kita membuat tubuh kita lebih nyaman ya, membuat tubuh kita lebih rileks, atau ngelakuin hal-hal yang bikin kita seru gitu, yang merasa tertantang, challenge dan sebagainya. Ini memunculkan hormon adrenalin. Jadi kalau teman-teman banyak minat, pengen kreatif, mencoba hal baru, belajar hal baru ya, ini diantaranya memunculkan hormon dopamin. Tuh, jadi jangan malas. Kalau malas, dopaminnya nggak jadi keluar. Yang kedua, ada yang namanya serotonin. Nah, serotonin itu adalah hormon yang muncul ketika kita memiliki hal-hal yang bisa untuk dimaknai atau disyukuri. Maka teman-teman yang pandai bersyukur, terus istirahat tubuhnya, terus kalau teman-teman pagi-pagi itu berjemur di sinar matahari, ya, termasuk olahraga juga sebenarnya ya, ini memunculkan serotonin. Jadi serotonin itu lebih fleksibel munculnya karena ini hormon kebahagiaan yang ternyata munculnya cukup mudah ketika tubuh kita merasa nyaman, rileks, dan juga bisa jadi tadi ya sama seperti dopamin, ngelakuin hal yang kita suka ya, atau bergerak dan sebagainya. Nah, itu serotonin tuh. Yang ketiga, ada yang namanya oksitosin. Nah, hormon ini agak spesial, teman-teman. Kenapa spesial, Kak Yogi? Karena ini disebut sebagai hormon cinta. Nah, hormon ini akan banyak muncul kalau kita itu dekat sama orang tua, ya, ngobrol sama orang tua, ya, cium orang tua, peluk orang tua. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita dekat sama orang tua, dekat sama adik, sama kakak, ternyata membuat kita penuh cinta, dan hormon cinta tadi, oksitosin, akan muncul membanjiri otak kita. Wah, kita jadi happy banget. Nah, yang terakhir ada yang namanya endorfin. Nah, hormon ini disebut-sebut sebagai hormon hiburan, teman-teman. Ya, ketika teman-teman hiburan, tertawa, tebak-tebakan, lucu-lucuan gitu ya, bermain bersama, olahraga, maka endorfinnya akan muncul. Bayangkan kalau teman-teman bisa memunculkan empat-empatnya. Tadi dari dopamin ya, kita ngelakuin hal yang seru, bermanfaat, hal-hal yang membuat kita tertarik, exploring ya. Kemudian serotonin juga membuat rileks tubuh kita, adil terhadap tubuh kita, ngelakuin hal yang menyenangkan untuk tubuh kita, termasuk makan makanan yang kita suka dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, kita itu dekat sama orang tua, penuh kasih sayang, cinta ya. Nah, sama saudara juga oksitosinnya muncul, dan kita rajin olahraga, Masya Allah, endorfinnya muncul. Makanya teman-teman, seorang muslim tuh gak boleh males ya, dari sisi akalnya, pengetahuannya, memicu endorfin dan serotoninnya, kemudian dari perasaannya, berkasih sayang, menunjukkan cinta, oksitosinnya, dan banyak bergerak ya, ini akan memunculkan endorfinnya. Masya Allah. Maka seorang muslim harus rajin, dan teman-teman tahu nggak, ibadah itu membuat hormon semuanya keluar. Karena ketika ibadah kita penuh cinta
ya kita cinta kepada Allah. Kemudian ketika ibadah kita juga dalam keadaan rileks dan nyaman tubuhnya. Ketika sholat juga tubuh kita bergerak, ya, ada gerakan-gerakan sholat yang harus dilakukan dengan sempurna, ya. Maka ketika sholat kita akan memunculkan dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin secara bersamaan insyaallah. Nah, maka teman-teman, ayo semangat ibadahnya di bulan Ramadan. Barakallahu fikum.